Selama 30 tahun lamanya Raja Sisingamangaraja ke-12 berjuang untuk mempertahankan tanah Batak dari penjajah Belanda, yang dimulai dari Perang Tangga Batu sampai Humbang. Perang yang terjadi selama 3 dasawarsa ini sebenarnya bukan hanya dibintangi oleh Raja Sisingamangaraja ke-12. Awalnya Belanda beranggapan bahwa hanya Raja Sisingamangaraja ke-12 lah yang melakukan perlawanan terhadap mereka. Ternyata di belakang perlawanan ini banyak tokoh-tokoh Batak lainnya yang membuat Belanda kebingungan, bahkan sampai kewalahan dalam menjajah tanah Batak. Salah satu panglima perang Sisingamangaraja ke-12, yang malah dianggap penjajah Belanda lebih berbahaya dari Raja Sisingamangaraja ke-12, adalah Guru Somaleng Pardede. Sejak masuknya Belanda di Baliga pada tahun 1883, Guru Somaleng Pardede berperan sebagai panglima strategi perang dan merangkap sebagai penasihat Raja Sisingamangaraja ke-12. Guru Somaleng Pardede lah yang selalu mendorong Raja Sisingamangaraja ke-12 untuk terus melakukan perlawanan pada penjajah Belanda. Guru Somaleng Pardede lahir di Desa Lumban, Jabi-Jabi, Baliga Raja pada tahun 1832. Beliau merupakan keturunan dari Raja Toga Laut Pardede, yang sejak terjadinya Perang Batak, Guru Somaleng Pardede sudah berjuang di masa Raja Sisingamangaraja ke-11, sampai Raja Sisingamangaraja ke-12. Pada masa mudanya tepatnya tahun 1857, Guru Somaleng Pardede di dalam era perjuangan Raja Sisingamangaraja ke-11 menjabat sebagai Menteri Penerangan merangkap Panglima Perang. Konon pada waktu itu bangsa asing yang disebut dengan Sibontar Mata sudah mulai berdatangan memasuki tanah Batak dengan berbagai tujuan. Salah satu yang menjadi tujuan utama mereka adalah untuk bertemu dengan Sisingamangaraja ke-11, seperti H.N. van der Toep yang sudah dibahas pada video sebelumnya, dan juga Frans Juhun. Akan tetapi saat itu Sisingamangaraja ke-11 tidak bersedia untuk menemui mereka, sehingga Guru Somaleng Pardede lah yang diutus untuk menemuinya. Kemudian pada tahun 1862, I.L. Nommensen berhasil bertemu dengan Guru Somaleng Pardede untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Akhirnya penjelasan Nommensen ini dapat diterima karena tujuan Nommensen bukanlah untuk menjajah tanah Batak, melainkan untuk menyebarkan paham yang tidak bertentangan dengan Masianistis. Di samping itu melihat kebangsaan Nommensen yang berasal dari Jerman, bukan dari Belanda. Dengan keadaan ini akhirnya I.L. Nommensen dapat bertemu dengan Raja Sisingamangaraja ke-11. Saat itu Nommensen menghadiahkan seekor kuda putih kepada Sisingamangaraja ke-11. Sedangkan Sisingamangaraja ke-11 membalas hadiah itu dengan memberikan sebuah wadah air minum yang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang disebut dengan tahu-tahu. Setahun berikutnya, tepatnya tahun 1863, Sisingamangaraja ke-11 pernah juga bertemu dengan 2 orang tamu yang berasal dari Arab, bernama Muhammad Thohib dan Abedi Hasan Akdah. Keberhasilan kedua tamu Arab ini menemui Sisingamangaraja ke-11 juga tak lepas dari hubungannya dengan Guru Somaleng Pardede. Pada pertemuan ini mereka juga saling bertukar kenang-kenangan. Kedua tamu Arab ini memberi sebilah pedang dan manik-manik, sedangkan Sisingamangaraja ke-11 menghadiahkan tahu-tahu juga kemenyan. Dari hubungan ini dapat kita simak bahwa suku Batak telah lama berhubungan dengan bangsa asing, khususnya bagi Guru Somaleng Pardede sendiri. Perang Padu yang saat itu tidak lepas dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda, hingga meluas ke Tapanuli Selatan sampai ke Tapanuli Utara, akhirnya menimbulkan gangguan keamanan yang bahkan mengakibatkan terjadinya genosida pada suku Batak. Peristiwa ini akhirnya menimbulkan perpecahan-perpecahan bagi suku Batak. Peristiwa pasukan Padri di tanah Batak ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Tindakan penjajah Belanda di dalam memecah belah suku menimbulkan amarah yang tak terhingga bagi penggerak Masianistis, terutama bagi Guru Somaleng Pardede sendiri, yang juga sebagai tokoh utama pada faham Masianistis. Hal ini membuat Guru Somaleng Pardede terpaksa menyusun barisan dalam menentang penjajahan Belanda. Pada tahun 1863, Guru Somaleng berserta pasukannya mulai melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Yang pertama di daerah Humbang hingga ke daerah Toba, lewat pertempuran sengit yang terjadi di Tarabunga Baliga. Wafatnya Raja Sisingamangaraja ke-11 membuat kepemimpinan harus diturunkan kepada keturunannya untuk menjadi Raja Sisingamangaraja ke-12. Dalam hal ini Empu Bulo Batu Sinambela terpilih menjadi Sisingamangaraja ke-12 pada tahun 1864, yang dikukuhkan di Desa Lumban, Jabi-Jabi, Baliga Raja lewat pencabutan pedang Gajah Dompak. Konon saat itu syarat untuk bisa menggantikan Raja Sisingamangaraja ke-11 adalah harus bisa mencabut pedang Gajah Dompak dari sarungnya.
Dalam peristiwa ini Empu Pulau Batu ternyata dengan mudahnya mampu mencabut pisau gajah dompak dari sarungnya. Sehingga Empu Pulau Batu berhak mendapat gelar Sisingamangaraja ke-12 untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Akhirnya acara pengukuhan secara adat Batak saat itu dipimpin oleh Guru Somalaing dengan didampingi Raja-Raja Bius Sibagoti-Pohan. Dan tidak tinggalan Empu Toga Martahan Silalahi selaku tokoh kedua penggerak Masianistis. Menurut buku Besciking Kontrolur Ventoba, peristiwa pengukuhan ini terjadi di Desa Lumban Jabi-Jabi Baligaraja, yang merupakan desa marga Pardede, Toga Laut. Setelah terpilihnya Empu Pulau Batu Sinambela menjadi Raja Sisingamangaraja ke-12, saat itu juga beliau langsung menyusun departemennya. Pada waktu itu Guru Somalaing diangkat menjadi Menteri Penerangan, yang merangkap juga sebagai Panglima Perang, yang dibantu oleh Empu Jumolang Tampu Bolon, yang berkuasa di Toba Hasundutan sampai daerah Humbang. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Masianistis yang diangkat menjadi menteri yang berkuasa di berbagai daerah. Saat itu perkembangan usaha-usaha pemerintah Belanda semakin berkembang pesat di tanah Batak. Akan tetapi perkembangan ini justru semakin menekan rakyat Batak dalam hal pajak, kerja rodi, dan masih banyak lagi. Melihat keadaan ini amarah Guru Somalaing Pardede semakin memuncak. Puncak dari amarah Guru Somalaing Pardede adalah peristiwa perang yang terjadi di Lumban Gorat Baliga, yang membuat tentara-tentara Belanda kewalahan, dan bahkan membuat tentara Belanda melarikan diri ke arah Humbang lewat pegunungan. Pada tahun 1865 berkat kegigihan perlawanan tentara Batak dalam mempertahankan tanah Batak, akhirnya membuat Belanda terpaksa sempat mengajukan perdamaian terhadap Sisingamangaraja ke-12. Untuk menjawab tawaran dari pemerintah Belanda, Raja Sisingamangaraja ke-12 pun mengumpulkan seluruh menteri-menterinya untuk mengadakan musyawarah. Akhirnya hasil musyawarah memutuskan untuk menerima perundingan yang ditawarkan oleh Belanda itu. Perundingan pun terjadi waktu itu utusan pihak Belanda dipimpin oleh Kapten Louis van Dalem. Namun, hasil perundingan ditolak mentah-mentah oleh Sisingamangaraja ke-12 dan menteri-menterinya. Karena perdamaian yang ditawarkan oleh Belanda sifatnya berat sebelah dan bersifat menekan rakyat Batak, yang justru hanya menguntungkan pihak pemerintah Belanda. Penolakan perdamaian yang ditawarkan oleh pemerintah Belanda itu membuat Kapten Louis van Dalem selaku utusan Brigadir Jenderal Van Hoots yang sedang menjabat di Aceh tersinggung. Akhirnya Van Hoots mengirimkan tentara dari Aceh yang langsung dikomandoi Kapten Louis van Dalem untuk memerangi orang-orang Batak yang tidak tunduk pada pemerintah Belanda. Di tengah perjalanan setelah berangkat dari Aceh, tiba-tiba tentara Belanda dihadang oleh pejuang-pejuang Aceh yang bertujuan untuk menahan pergerakan tentara Belanda. Panglima Polin yang merupakan pejuang Aceh saat itu mengirimkan kurirnya Muhammad Daud ke tanah Batak untuk memberikan informasi bahwa pasukan Belanda sedang bergerak dari Aceh menuju tanah Batak. Panglima Muhammad Daud yang merupakan seorang kurir dikenal juga sebagai ahli misi U. Saat itu Muhammad Daud ditugaskan juga untuk membantu tentara Batak yang dipimpin oleh Guru Somalaing Pardede. Pada tanggal 11 Juni 1865 akhirnya terjadi perang sengit di Desa Silangit. Berkat informasi itu Belanda berhasil dipukul mundur, bahkan tidak sedikit kerugian yang menimpa tentara Belanda. Menurut buku G.A. Wilken menjelaskan bahwa perang inilah yang pertama sekali perang besar yang dihadapi Belanda. Saat itu tentara Batak bertekad dengan semboyan Tumagon Mate, unang pada dijajah si bontar mata, yang artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah Belanda yang bermata putih. Semboyan inilah yang membuat semangat juang tentara Batak berkobar dalam mempertahankan tanah Batak. Melihat pasukan Belanda yang berhasil dipukul mundur oleh tentara Batak membuat Van Hoots semakin geram dan merasa tertantang. Akhirnya Van Hoots kembali lagi menggerakkan tentaranya secara besar-besaran, dengan dipimpin oleh Kapten Turman C.O. dengan dibantu Letnan 1 Johansen dan Letnan 2 Cerman Jekom. Akan tetapi rencana Van Hoots ini sampai ke telinga tentara Batak. Hal ini membuat Guru Somalaing Pardede terpaksa mendatangkan bantuan dari Aceh dan Padang. Saat itu bala bantuan dari Aceh dipimpin oleh Panglima Abu Raksa Muda dan bantuan dari Padang dipimpin oleh Panglima Sultan Kadir Hamzah. Tepat pada tanggal 23 September 1865 perang besar pun meledak. Saat itu terjadi perang di 3 penjuru, yaitu di Silangit, Lumban Julu, dan di Habinsaran. Perang besar ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Saat itu Letnan Cerman Jacob dari pihak Belanda tewas pada pertempuran di Lumban Julu, sedangkan Japalongos yang merupakan pembantu Guru Somalaing Pardede pun tewas.
Bahkan Empu Jumolang Tampu Bolon yang saat itu sebagai pembantu Panglima Empu Toga Martahan tertangkap oleh pasukan Belanda dan dieksekusi di Baliga. Letnan Johansen yang pernah menjadi wakil Kapten Tek di Kartasura dengan pengalamannya di Jawa itu membuat suatu taktik busuk. Johansen mengajukan suatu perundingan kepada Guru Somalaing dengan menyodorkan pangkat untuk diangkat sebagai Raja Jaihutan yang berkuasa di Toba Hobung. Akan tetapi tawaran ini dengan tegas ditolak oleh Guru Somalaing. Karena Guru Somalaing beranggapan bahwa jika tawaran itu ia terima, maka itu sebuah pengkhianatan yang tidak bisa diampuni. Apalagi Guru Somalaing adalah tokoh masianistis, sekaligus penggerak langsung perjuangan tentara Batak. Setelah menerima penolakan Guru Somalaing, penjajah Belanda tidak tinggal diam. Belanda bahkan membuat suatu kejutan yang bagikan guntur di siang bolong. Pemerintah Belanda melangsungkan taktik liciknya dengan membuat perpecahan dan mengadu domba tokoh-tokoh Batak, dengan jalan mengangkat beberapa orang Batak yang berpengaruh menjadi Raja Jaihutan, termasuk salah satu adik kandung Guru Somalaing sendiri. Hal ini menjadi pukulan yang sangat keras bagi Guru Somalaing. Dalam hal ini keputusan yang diambil adik kandungnya secara jelas untuk memerangi perjuangan abang kandungnya Guru Somalaing sendiri. Bukan hanya di sini saja, yang paling menyakitkan lagi adalah terjadinya penganiayaan saudara-saudara turunan Raja Toga Laut dan penguasaan kampung Lumban Jabi-Jabi selaku kampung kelahiran Guru Somalaing. Keadaan yang mencekam ini membuat Guru Somalaing terpaksa mengumpulkan tokoh-tokoh suku Batak, khususnya Raja-Raja Biu Sibagbot Nipohan untuk mengadakan ria atau musyawarah di suatu tempat di tepi pantai Danau Toba. Hasil ria yang mereka putuskan adalah mereka berjanji dengan tekad untuk terus melakukan perlawanan kepada penjajah. Lokasi pelaksanaan ria yang mereka adakan sekarang bernama Janji Maria yang berada di Baliga. Hasutan-hasutan Belanda terhadap suku Batak menimbulkan terjepitnya gerakan tentara Batak yang dipimpin Guru Somalaing. Apalagi pengkhianat-pengkhianat pun bertambah banyak, sehingga peperangan yang terjadi selama 15 hari, yaitu 4 hari perang di Lumban Julu dan 11 hari perang di Habinsaran, mengakibatkan banyaknya korban dari pasukan Batak dan masyarakat sipil Batak. Bahkan Panglima Muhammad Daud, Panglima Sultan Kadir Hamzah, Raja Sijorat, Paringis Tambunan, Raja Gontamnai Pospos, Sarbut Mataniari, Empu Hobung Manurung, Liap Sirait, dan banyak lagi tokoh-tokoh masianistis yang tidak disebutkan namanya, tewas pada perang 15 hari itu. Bahkan Belanda berhasil menangkap Guru Somalaing Pardede yang akhirnya diasingkan ke Pulau Jawa. Panglima Abu Raksa Muda diasingkan ke Pulau Jawa. Empu Toga Martahan diasingkan ke Pulau Nias. Palat Simanjuntak diasingkan ke Pulau Nias. Empu Sondang Pardede menurut informasi yang diperoleh dari Letnan Herman Lodewijk di Sibolga, menyatakan bahwa beliau diasingkan ke Suriname, dan masih banyak lagi yang diasingkan ke berbagai daerah di Kepulauan Indonesia ini. Walaupun Guru Somalaing dan kawan-kawannya berhasil dilumpuhkan tentara Belanda, hal ini bukanlah menjadi berakhirnya perjuangan dari pejuang Batak. Ketika Guru Somalaing Pardede diasingkan lewat Pelabuhan Sibolga, beliau masih sempat berpesan kepada pemuda-pemuda Batak untuk tetap melawan penjajah Belanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan-gerakan para pemuda Batak yang dipimpin APD Halim Pardede. Juga turunan saudara Guru Somalaing Pomparan Raja Toga Laut Pardede, Umar Simanjuntak dari Parsuratan, Saul Siahaan dari Lumban Gorat, Hemo Sirait dan Aman Timbul Manurung dari Pors Ea, Longga Huta Julu dari Lagu Boti, Ponguk Situmorang dari Lontuk Samosir, dan banyak lagi yang tak disebut nama-namanya yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda dalam melanjutkan perjuangan Guru Somalaing Pardede. Di lain pihak, setelah tertangkapnya Guru Somalaing Pardede dan kawan-kawannya di Toba Hobung, selanjutnya tentara Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap pasukan Raja Sisingamangaraja ke-12 di Humbang. Namun serangan tentara Belanda itu dapat dilumpuhkan dengan kerugian yang sangat besar di pihak Belanda. Komandan tentara Belanda, yaitu Kapten Loiven, dalam tewas di tangan Panglima Tuan Bosar Siregar dari Sipirok, selaku pembantu dan kepercayaan Raja Sisingamangaraja ke-12. Serangan tentara Belanda terhadap pasukan Raja Sisingamangaraja ke-12 adalah suatu taktik untuk mempersempit gerak juang tentara Batak. Hal ini nyata sekali karena pasukan Batak yang dipimpin langsung oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 terpaksa mundur ke daerah perbatasan antara Humbang dengan Dairi. Taktik yang telah terencana dan diprogramkan lebih dahulu itu dapat dibuktikan Kapten Hans Christoffel, karena menurutnya untuk menangkap hidup atau mati Raja Sisingamangaraja ke-12 adalah dengan terlebih dahulu menguasai keluarga Raja Sisingamangaraja ke-12.
Akhirnya secara kejam putra-putri kesayangan Raja Sisingamangaraja ke-12 gugur di medan perjuangan oleh pasukan Marsose di bawah kepemimpinan Kapten Hans Christoffel. Melihat situasi tersebut, Raja Sisingamangaraja ke-12 sangat sedih sewaktu melihat dan memeluk anaknya satu persatu. Sebuah peluru panas yang ditembakkan oleh pasukan Marsose berhasil membunuh Sisingamangaraja ke-12. Setelah gugurnya Sisingamangaraja ke-12 pada tahun 1907, pasukan Marsose yang dipimpin Kapten Hans Christoffel membawa jasad beliau beserta jasad kedua putra Sisingamangaraja ke-12 yang selanjutnya dimakamkan di Tarutung. Setelah Indonesia merdeka, sekarang makam beliau dipindahkan ke Sopo Surumbalige. Demikian sejarah ringkas perjuangan Guru Somaleng Pardede, yang menurut masyarakat Tapanuli Utara khususnya Raja Sonat Malala, bahwa sudah sewajarnya pejuang Guru Somaleng Pardede dinobatkan sebagai pahlawan nasional.